Halo teman-teman Kandang Kebo, hari ini komunitas Kandang Kebo akan melakukan penelusuran di makam Ratu Mas Malang bersama dengan Festival Kesenian Yogyakarta. Yuk disimak yuk penjelasannya. Seperti gunungan ini, Gunungan Nurun, ini namanya Injang Hitam. Oke. Kemudian ini ke atas tubuh nisan. Ke atas ini tubuh. Ini bahu. Ini bahu nisan dan ini mustoko nisan. Nah, hiasan ini namanya kembang awan ya, atau biasa juga disebut cuping nisan atau kuping atau apa saja, tapi ini ukiran ini disebut dengan kembang awan. Kemudian yang segitiga ini, nah ini segitiga dari bawah ke atas, ini namanya tumpal. Ya, tumpal ya. Nah, nisan seperti ini umumnya bertinggi kurang lebih 39 sampai 40. Kalau perempuan biasanya 39, 38 karena beliau ini perempuan. Kalau yang laki-laki biasanya 40, bahkan ada yang sampai 45 cm. Nah, nisan seperti ini mulai ada di telatah Mataram Islam sejak zaman Sultan Agung. Bentuknya seperti ini, lengkap dengan kembang awannya, mulai ada di negeri Mataram ini dan menjadi ciri nisan zaman Sultan Agung sampai dengan zaman Amangkurat. Bentuknya seperti ini, jadi tetap dipakai. Kemudian secara struktur ya, struktur makam atau kijing merupakan tumpukan batu dari batu andesit. Ini sepertinya sudah disemen ya. Oh iya, ini. Oke. Kepala. Ini kepalanya. Kepalanya. Ya. Nah, ini biasa terjadi begini. Kadang-kadang ada tumpalnya, kadang-kadang tidak ada. Tapi bentuknya rupanya tetap seperti ini. Jadi dia tidak keluar dari pakem bentuk nisan di zaman Sultan. Batunya sama batu andesit. Nanti mungkin di sekeliling mungkin ada yang ada yang tidak dijungkup ya. Nah, kalau yang seperti ini, nah ini umumnya strukturnya begini, struktur kijingnya, jiratnya atau kijingnya ini batu bertumpuk, makanya secara struktur orang dulu menyebutnya dengan istilah candi, sehingga sampai hari ini orang Jawa ketika masuk 1000 hari meninggalnya, besoknya mau pasang kijing, itu disebutnya nyandi. Nah, itu setelah 1000 hari, karena memang secara struktur dia merupakan kontinuasi atau kelanjutan dari arsitektur candi. Kemudian tidak hanya secara struktural, tetapi dia juga secara nalar, dia mewarisi nalar candi, sehingga ada banyak hiasan-hiasan, ada banyak goresan-goresan yang itu semuanya memiliki makna-makna. Jadi bukan hanya sekedar ornamen untuk hiasan, dia memiliki makna-makna, termasuk ini kembang awannya, termasuk tumpalnya. Ini, ayah, ya. Sama ya bentuknya ya dengan itu. Nah ini lebih besar, ini lebih besar, itu lebih kecil. Nah ujung ini kalau di istilah candi namanya antefix ya Pak Coy ya, yang seperti ini. Nah kalau di makam ini namanya simbar menjangan. Ya, simbar menjangan. Itu ada filosofinya, ada makna-maknanya, tapi tentu dalam konteks keseluruhan, jadi tidak separuh-separuh kita membacanya. Simbar menjangan. Biasanya nanti kalau di makam-makam yang umum, yang lebih muda, dia ada bentuk seperti mahkota begini, kurawal. Jadi di sini ada, nah itu simbar menjangan. Ada juga yang menyebut paku tanduk kijang. Nah intinya yang hal seperti ini dipahat tidak hanya sekedar
ornamentasi, tetapi ada nalarnya. Sebagaimana di candi setiap hiasan ada nalarnya, di makam juga setiap hiasan ada nalarnya. Monggo, ada yang ingin kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Barangkali Pak Cuk bisa menambah, Pak Cuk. Ya, mungkin kalau saya ngajak teman-teman membayangkan bahwa pada zaman Sultan Agung sampai raja-raja berikutnya sudah ada ilmu termasuk seni dalam membangun makam ya. Jadi mereka bikin kategori, kemudian juga ada tukang-tukang pembuat makam yang dia cukup mumpuni untuk menerjemahkan siapa yang akan dimakamkan, identitasnya seperti apa, sehingga orang bisa tahu, oh ini keturunan Mataram, ini enggak. Tapi pada beberapa tempat yang lain mungkin kita bisa menemukan makam-makam yang dia punya cerita berkaitan dengan Mataram, tapi mungkin di daerah di sana tidak ditemukan tukangnya. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Menoreh misalnya, itu banyak cerita-cerita tentang para orang-orang dari keraton Jogja misalnya ada di sana, tapi nisannya tidak seperti ini. Nah, itu bisa ditafsirkan juga, mungkin di sana tidak sempat ada orang yang bisa bikin nisan seperti ini. Sampai di Borobudur yang bagian bawah itu masih ada yang seperti ini. Jadi bisa ditafsirkan, mungkin juga situasinya kita tidak sempat membuat nisan yang sekomplit ini, seperfect ini, sehingga ada beberapa nisan yang menurut Mas Yasser itu ada ciri-ciri nisan yang memang dibikin era perang ya Mas Yasser ya. Jadi dia hanya tidak ada jiratnya, hanya nisannya aja, dan itu ditancapkan itu. Ya, kadang-kadang bisa diterjemahkan, oh ini nisan-nisan zaman Diponegoro, di Panegara. Selain yang nisan kayu itu. Mungkin saya nambahin itu. Ya, mudah-mudahan nggak bulat. Ya. Sesuai orangnya. Nah, kemudian setiap nisan dan kijing itu memuat pengetahuan mengenai genealogi, terah silsilah ke atas, dan yang kedua memuat epistemologi atau memuat keahlian ilmunya. Kira-kira kalau hari ini kesarjanaannya. Karena itu di berbagai tempat jika ada makam-makam tua seperti ini ingin diganti dengan kijing baru, itu sebaiknya harus mempertimbangkan betul supaya kijingnya tidak usah diganti. Kenapa? Selain memuat genealogi dan epistemologi, ini kijing dan nisan ini adalah materialisasi dari doa. Jadi begitu, seperti halnya keris yang merupakan materialisasi doa, seperti halnya seluruh artefak-artefak kebudayaan kuno yang pasti bukan hanya sekedar goresan. Begitulah nisan dan kijing atau jirat. Jadi ini semua merupakan materialisasi doa yang diwujudkan dalam bentuk benda-benda seperti ini. Selama masih ada kijingnya lengkap, maka doanya masih terus terpanjatkan. Sehingga dengan demikian, jika ingin mengganti kijing dan nisan, harus dipastikan kijing dan nisan yang baru itu memuat juga material doa. Hanya saja masalahnya hari ini pengrajin kijing dan nisan kan sekedar produksi karya kerajinan, bukan produksi doa. Nah, ya kita juga maklum karena kehidupan zaman hari ini tidak memungkinkan kesakralan masuk di ruang-ruang publik kan. Kira-kira begitu kalau memahami kijing dan nisan. Kemudian selanjutnya seperti yang sudah saya sebar di grup peserta, makam-makam tua itu pada umumnya berada di sisi utara dari sebuah pasaryan. Makam sepuh biasanya diletakkan di utara pasaryan. Siapa yang sepuh di situ biasanya letakkan di situ. Kalau tidak di tengah, yang dulunya merupakan utara, tapi karena semakin banyak mayat-mayat baru yang masuk,
maka dia diletakkan di sebelah utara, tapi yang tadinya di utara ini diletakkan tetap dipelihara di tengah supaya tidak mengganggu kesepuhan dan kepunjerannya sebagai pembabat alas di situ. Dengan demikian sebuah makam merupakan bukan hanya sekedar monumen material, tetapi juga monumen pengetahuan. Nah, hal ini yang belakangan oleh masyarakat Indonesia dibenamkan oleh budaya populer dalam bentuk horor dalam memandang makam. Jadi mungkin para teman-teman semua, hadirin hadirat semuanya bisa mulai membaca makam tidak hanya dari sisi horofikasinya atau kehoror-hororannya yang selama ini sering diproduksi di ruang budaya populer. Kita juga harus membaca dan paling tidak memunculkan pembacaan makam sebagai sebuah artefak pengetahuan. Kira-kira demikian. Monggo sekiranya ada yang ingin ditanyakan atau mungkin terjelas. Tanya Pak dosen, bedanya yang laki-laki dan perempuan itu di mana? Untuk yang sejaman Pak? Nah, yang perempuan biasa ukuran nisannya lebih secara ketinggiannya lebih pendek. Ini lebih dari 40 cm. Perempuan itu biasanya di bawah 40, 39 atau bahkan mungkin 40. Tapi biasanya laki-laki itu agak lebih tinggi. Nggak ada ornamen yang mirip kayak payudara apa gitu? Ada, tapi di anu tertentu. Di zaman tertentu? Bukan, di kijing dan nisan tertentu nanti ada yang bentuknya kurawal. Itu perempuan biasanya. Kalau yang perempuan tidak dikasih kurawal, bentuknya seperti ini, itu berarti beliaunya termasuk keluarga inti. Keluarga inti, dan tentu secara keilmuan juga ya di atas rata-rata ketimbang yang lain. Berarti mungkin ini langgamnya Amangkuratan. Kalau langgam atau tangguhnya ini hanya Krokusuman. Jadi dia tetap memakai prototipe Sultan Agung, ya. Tetapi dia dipakai sampai nanti gaya nisan Sultan Agung dipakai terus sampai dengan masa Amangkurat, sampai dengan masa PB. Begitu nanti HB dan PB 4 ya di Surakarta dan Yogyakarta, itu nanti ada perbedaannya. Dia punya tipe baru. Tapi kalau yang seperti ini akan terus dipakai di zaman Amangkurat. Nanti perbedaannya kalau yang Amangkuratan itu secara sederhana bisa dilihat pahatannya tidak terlalu halus gitu. Oh ya. Terus tanya satu lagi, tadi kan disebutkan bahwa kijing itu sebagai perwujudan doa. Apakah dalam proses pembuatannya itu ada ritual-ritual tertentu itu? Oh jelas itu. Semua kebudayaan kan begitu. Ya. Jadi yang suci atau yang sakral itu selalu diungkapkan dalam bentuk upaya untuk mendekati yang satu atau Tuhan Yang Maha Esa. Maka membuat seperti ini tidak mungkin hanya sekedar membuat membuat benda-benda untuk diperjualbelikan seperti hari ini. Dia memiliki aspek-aspek rohani yang tentu saja aspek-aspek rohani itu tidak bisa dibuat kalau si pembuat sendiri memang tidak memenuhi kualifikasi itu. Kalau keresikoan ono empune nisan ini atau kayak gini yang begitu bagusnya bentuk keahlian khusus itu ada nggak sebutannya opo-sopo ahline kampung ini gitu? Nah itu yang belum ketemu data tentang itu. Sejauh ini kami masih menyebutnya empu nisan gitu. Tapi belum ketemu data historisnya, orangnya siapa, di mana, dan tempat produksinya di mana. Mungkin secara administratif menentukan seni ini mungkin kayak di bagian, kalau sekarang ini bagian pengulon atau pengulihan ya. Yang kemudian semacam membuat kategorisasi ini makam, kalau makam tokoh seperti apa, makam yang ulama seperti apa, dia yang membuat simbol-simbol tertentu gitu. Dan kalau kita mau pakai seperti ini nggak bisa, karena pertama ya kualifikasinya apakah sama seperti beliau. Misalnya kita suatu ketika nanti besok kalau mati, aku pengen dimakamkan pakai nisan gaya Sultan Agung. Nggak bisa, itu nggak terah dan nggak genealoginya nggak ke sana.
jadi nggak bisa. Dan itu melanggar paugeran. Ya, nah seperti ini, ya ini anu aja ya, apa namanya? Misalnya yang meninggal siapa? Oh ini keilmuannya, keahliannya apa? Oh berarti nisannya kayak gini. Nah yang nanti yang mahat nisan harus mahat yang seperti ini. Jadi kayak ada majelis konsultannya. Cuma itu sampai hari ini data tentang itu belum ditemukan secara historisnya, data arsip atau data naskahnya belum. Kalau soal bahan baku Pak, pilihan antara kayu, kemudian batu andesit, batu putih, marmer, itu apakah ada pemaknaan yang lain? Ada. Nanti terkait dengan jalur keilmuannya. Yang kayu itu nanti biasanya keilmuannya kesunan apa? Kalau batu begini, ini kesunan apa? Kalau yang berdiri biasanya Kalijagan ini. Yang batu-batu andesit ini keilmuannya nanti ke Kalijagan. Kalau yang kayu, tapi dilihat dulu ini kayunya baru atau baru dibuat atau sudah lama. Kalau yang sudah lama itu nanti ke siapa? Nanti merujuk ke satu wali tertentu. Yang batu putih nanti juga beda lagi. Ada batu putih biasanya di Mbayat, di Mbutuh Sragen. Kemudian nanti kalau nggak salah nanti di beberapa makam ada yang batu putih. Batu putih kayak yang di Gunung Kidul itu? Ya. Ya, tapi gampang aus juga. Kalau yang seperti ini bisa bertahan sampai ini kan sudah 300-an tahun ya. Ini 1600-an akhir sampai hari ini sudah 300-an tahun, dia lebih awet dan. Ono lah catatan dia meninggal kapan, terus kijing kapan? Kalau catatan itu tidak ada, tapi kalau biasanya tetap malam pertama sampai ke-7 itu kendurinya terus sampai 1000 hari, nah 1000 hari baru dibangunkan kijing. Jadi malam pertama, kedua, ketiga sampai ke-7 itu sejak dulu memang sudah dipakai dalam standar mengirimkan doa, yang nanti kiriman doa itu juga diniatkan dalam sini. Jadi ngirim doanya juga untuk kijingnya. Sehingga ketika kijing dipasang, maka kijing ini menjadi sarana untuk mendoakan yang dimakamkan. Oke. Strukturnya tidak begitu. Jadi strukturnya merujuk kepada kerohaniannya. Jadi tidak mesti raja terus nanti kijingnya indah. Nah kalau di Mataram, ini uniknya Mataram, kijing para ratu-ratu itu atau nisan para ratu-ratu, para raja itu justru itu biasa-biasa aja. Tapi kalau kita masuk belusuk-belusuk ke desa-desa di Jogja, itu kita akan ketemu makam yang cantik-cantik. Padahal bukan raja dan bukan siapa-siapa, dia hanya penghulu atau kiainya di situ. Itu ciri khas Mataraman. Jadi raja dan macam-macam itu nggak terlalu, ya dibilang indah ya enggak lah gitu. Kira ya hanya sekedar nisan. Coba aja ke Sultan Agung atau ke Imogiri itu, kita cek aja di situ kijingnya, arsitekturnya yang di luar itu kijingnya apa, itu biasa-biasa semua. Tapi kalau kita ke daerah-daerah busuk-busuk, kita akan ketemu dengan kijing dan nisan-nisan yang secara estetika memiliki ragam hias yang wah. Salah satu contohnya di tempat dekat rumahnya Pak Co itu di Kembang Arum itu. Nah itu bukan raja, bukan siapa-siapa, hanya kiainya situ yang babat alas itu, tapi kijingnya cantik sekali. Jadi strukturnya bukan struktur politik seperti dibaca pada hari ini, tapi struktur kerohanian. Dan itu hanya bisa dibaca oleh orang-orang dahulu yang memang tahu, oh ini tingkatannya segini, nah makamnya kayak gini. Nah itu mulai berubah 1800 pertengahan, makamnya hanya sekedar makam. Kalau di apa, Peter Carey itu menyebutnya mulainya tatanan Jawa baru. Oke, monggo ada lagi kira-kira atau sambil jalan kita melihat. Ini siapa ya Mas? Ya? Ini siapa? Ini Ratu Malangnya. Yang itu pojok. Ya, nanti kita ke situ. Berarti kalau dari ketinggian tadi Pak ya? Iya. Yang beliau juga ini cowok. Mana? Ini. Kemungkinan iya. Ini ya. Iya. Lebih pendek biasanya kijingnya. Tapi enggak ini. Nganu apa? Makam Mataraman itu kadang nggak bisa ditebak.
kita sudah punya frame, tapi ternyata nanti itunya nggak gitu. Makanya agak harus hati-hati kalau Mataraman ini. Beda sama ngetan. Ngetan itu presisi pakem. Nah kalau Mataram sering lari. Nanti kadang makamnya apa kijing dan nisannya itu perempuan, tapi orangnya laki-laki. Gimana itu Pak membedakan? Jadi harus baca semua, nggak cuma nisannya. Ya salah satunya begitu. Salah satunya. Tapi kalau untuk sederhananya membaca nisannya aja sebenarnya udah cukup. Cuma kalau mau mendetail maka harus begitu. Untuk membaca satu dua artefak bisa, tapi kalau untuk membaca banyak artefak misalnya di Jogja, nah itu memang ada harus Berarti manut timeline. kira-kira begitu. 600-an tadi ya, bilangnya 800 Iya. pertengahan. Iya. Berarti 1700-an juga belum tentu sama seperti yang 1600. Iya, belum tentu sama, tapi kalaupun sama nanti ada spesifikasinya. Dan sebetulnya seni ragam biasnya juga berkembang ya. Apa namanya? Iya. Berkembang tapi sekaligus juga yang 1600-an di tahun 1700-an masih ada. Masih ada, masih dipakai. Nah, itu masih. Kalau ini stok kijingnya ada. Kalau sekarang untuk nengeri kan dikasih nama. Ya. Kalau ini Nah, enggak ya. ya ini tadi lupa saya bilang. Seperti ini biasanya ada ukiran nama di kijing paling bawah sini. Ya. Aksara lama, biasanya aksara Jawa. Nah, masalahnya kalau sudah seperti ini, sudah tidak dideteksi lagi namanya ada di mana. Biasanya di pojok paling bawah sini, atau di kijing paling bawah sini, atau nanti kalau yang makam 1700 pertengahan, biasanya dia di sini-sini. Nah, kalau enggak nanti di kaki nisan. Ya. Jadi makanya kalau memugar makam juga, kalau untuk lantainya saja enggak apa-apa, tapi kalau makamnya nanti menghilangkan identitas juga. Dan itu juga nggak jamin apakah ukiran huruf itu masih ada terus di situ, atau sudah aus, atau sudah jelas sama sekali nggak bisa dideteksi. Nanti di Banyu Sumerep kita akan ketemu nisan yang di bagian kakinya itu ada ukiran namanya. Bahkan nanti di badan nisannya di daerah tengah-tengah sini nanti ada. Di Banyu Sumerep ada yang 1-2. Kalau masalah panjang makam seperti yang dengan belakang itu kan apakah itu kemudian nom opo biasa bacanya lebih mudah dari bacanya panjang? Enggak mesti. Kadang-kadang kita berpikir jangan-jangan ini anak-anak. Enggak mesti. Tapi kalau tingginya berarti kan proporsionalnya beda. Kalau Ya. yang tadi Ya. cewek di bawah 38, kalau yang makam kecil ini bisa lebih pendek lagi. Bisa lebih pendek lagi. Walaupun nisannya sama ukurannya. Ornamennya berapa? Ornamennya sama. Coba dibuka. Bisa lebih kecil juga. Ya nggak tahu itu. Ada kode-kode sendiri sih. Di komparasi ya. Nggak apa-apa dibuka. Nggak apa-apa. Gitu. Tuh. Ya. Musuh pojok ya Pak? Ya. Oke. Nah, kan bukan anak-anak toh Pak? Bukan. Ya. Jadi enggak mesti gitu. Jadi itu bacanya gimana? Nggih, Amin. Nggih, Mbah. Ya. Ini nanti disebut dengan kembang patran. Nah, kembang patran. Keren. Ya. Yang makam-makam begini, yang ada seperti ininya, ini biasanya guru-guru, pendidik, atau penggembleng rohani. Kirang langkung nggih, Pak Juru. Nggih. Nggih. Ini yang seperti ini gampang ditemukan kalau panjenengan ke Jejeran. Jejeran ada makam Kiai Krian. Nah, masuk ke dalam tuh banyak yang seperti ini. Di kulonnya Rojo Menggolo, Rojo Niti juga banyak seperti ini. Di Wodgaleh juga banyak begini. Di Klaten tempatnya Mas Ewan itu lebih banyak lagi. Laweyan, Mesir Laweyan itu rata-rata begini. Banyak. Keluar wilayah Mas. Di Jawa Timur itu banyak ditemukan makam yang besar atau panjangnya itu
nggak karuan Pak. Iya. Sampai belasan meter. Iya. Itu apakah menjadi representasi istilahnya personifikasi si orang yang dimakamkan atau seperti apa? Ada kemungkinan begitu Pak, ada kemungkinan begitu. Jadi penghormatan dan pandangan terhadap ketinggian derajat si orang ini. Nah, niki sinten nggih, Pak? Ini ban kamti. Ban kamti. Satri nggih. Niki ini sepertinya batunya batu putih ya? Iya, batu putih ya. Amin ya, Pak. Kalau anu maksudnya jalan bagusnya liwat dulu. Ono orang liwat jalan mobil ora ya. Aku dengar paling layu rak ono karo ya, tipenya kan sama ya semuanya, kita bisa lihat. Jadi kalau panjenengan nanti ke sebagai makam-makam di Jogja atau ini persebaran nisan begini bahkan sampai Ponorogo. Iya. Jadi kalau ketemu begini, udah langsung identifikasi aja, oh ini Mataraman. Cuma kalau ingin tahu eranya memang agak harus teliti. Dalam pemakam itu tidak bercerita tentang beliaunya di depannya. Ya. Maksudnya cerita sejarah-sejarahnya, kalau identitas beliau siapa gitu ya. Itu salah satu adab, tidak harus tapi adab. Apalagi cerita tentang kepiluan-kepiluan, nah itu jangan di depannya. Iya, iya. Itu Etika. ya, itu menghormati beliau. Demikian penjelasan tentang nisan yang ada di makam Ratu Mas Malang dari para ahli. Sampai bertemu di penelusuran selanjutnya. Bye-bye.